Oke, hari ini kita akan menjalani kegiatan di hari yang keempat ya, di Pekan Edukasi Remaja. Hari ini kita akan belajar atau mengulik informasi mengenai penggunaan sosial media. Jadi ini dunia kalian atau dunia remaja. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menjadi bijak dalam bersosial media ya. Jadi kalau Pak Guru sebut istilah sosial media, pasti ini sangat familiar atau sangat sering kalian dengar karena ini memang dunia kalian ya. Jadi zaman sekarang itu teknologi internet seolah-olah menjadi kebutuhan pokok setiap penduduk dunia, ya enggak? Karena memang melalui internet banyak membantu atau memudahkan segala urusan manusia. Jadi saya membayangkan dulu waktu Pak Guru masih anak-anak atau bahkan sudah remaja pun, orang kalau membutuhkan sesuatu itu sering bingung bagaimana cara mendapatkannya. Beli di mana, cara info di mana. Tapi kalau sekarang itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dunia internet membuat segala sesuatu mudah dijangkau. Ya enggak? Sekarang kalau orang ada di rumah, kondisinya hujan, atau nggak bisa keluar rumah, dia bisa membeli sesuatu hanya melalui gadget atau handphone saja. Ya, kalau dulu Pak Guru ingat sekali waktu masih anak-anak atau bahkan remaja membutuhkan sesuatu gitu bingung beli di mana, bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai barang yang mau dibeli, bagaimana mempertimbangkannya. Kalau sekarang tidak akan terjadi. Kenapa? Karena segala informasi bisa kita temukan, kita cari di internet. Ya, begitu. Nah, sekarang setiap manusia bisa menemukan sesuatu yang dia butuhkan di internet. Jadi seolah-olah segala sesuatu dapat dicari dan ditemukan melalui internet. Bahkan yang paling menurut saya unik juga, ini tapi benar-benar terjadi, ada banyak orang yang di dunia nyata mencari jodoh nggak bisa, tetapi waktu dia ada di dunia maya, di dunia internet, untuk urusan jodoh pun dia bisa libatkan dunia internet, dia bisa temukan di situ karena untuk urusan mencari jodoh pun di internet tuh ada, ya. Nah, tetapi begitu banyaknya orang yang bergantung kehidupannya pada internet, tetapi salah satu yang paling banyak orang lakukan di dunia internet itu adalah apa? Bersosial media atau kalau hari ini sering disingkat terlibat aktif dalam sosmed kalau menggunakan internet itu. Nah, dalam dekade terakhir atau beberapa tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini lah ya, banyak platform yang bermunculan di internet, platform sosial media yang ada di layar Pak Guru ini pasti kalian kenal semua ya, atau jangan-jangan punya akun semua ini di dunia maya, di internet. Yang Pak Guru kasih pointer ini logo apa yang paling banyak penggunanya? Yang lambangnya F. Apa? Yang lambangnya F, logonya huruf F. Facebook. Facebook, iya, Facebook. Facebook. Lalu Facebook. saya yakin kalian semua yang tergabung hari ini pun semua punya akun Facebook kali ya. Kemudian yang kedua itu adalah Instagram, ya. Kemudian Twitter dan yang lain-lain ada banyak sekali, ya. Nah, platform sosial media itu semua berfungsi untuk memudahkan kita menjalin interaksi dengan banyak orang di berbagai belahan dunia. Artinya bahkan mungkin di antara kalian ini yang punya akun Facebook, Instagram itu yang
punya teman-teman dari luar negeri. Ada enggak di antara kalian yang biasa chatting atau berinteraksi dengan teman-teman di luar negeri? Ada enggak yang punya teman di luar negeri karena akun sosial media ini? Ada pasti ya. Paling tidak kalian mengikuti orang. Ya, paling tidak kalian mungkin mengikuti orang-orang dari luar negeri ini karena mereka adalah selebritis atau artis. Nah, mungkin kalian ada yang mengikuti akunnya Instagramnya. Nah, ini pasti lah. Pasti mengikuti Instagramnya artis-artis Korea, penyanyi Korea, ya enggak? Begitu. Selain itu, pasti ada banyak idola kalian yang berasal dari luar negeri yang akun sosial medianya kalian ikuti, ya enggak? Kalau yang cowok-cowok pasti suka mengikuti akun sosmednya pemain bola, ya. Bayangkan saja, Pak Guru mendengar informasi, membaca informasi beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Cristiano Ronaldo ini memiliki akun Instagram yang paling banyak di muka bumi ini. Bahkan pengikutnya atau followernya itu jumlahnya itu hampir sama dengan jumlah semua penduduk Indonesia. Bayangkan, berapa ratus juta berarti? Hampir 300 juta kan? Nah, itulah daya tarik sosmed atau daya tarik sosial media. Nah, Pak Guru hari ini akan tampilkan beberapa grafik yang menunjukkan data pengguna internet di Indonesia, ya. Supaya kita bisa tarik kesimpulan dari data ini. Coba perhatikan. Ini data tahun lalu karena Januari 2021 itu mungkin belum ada penelitian atau risetnya ya. Ini tahun lalu itu total populasi yang merah ini total populasi penduduk Indonesia itu berapa? 272,1 juta. Jadi penduduk Indonesia itu tahun lalu segitu ya, 272 juta. Nah, dari itu menjadi acuan perbandingan dari jumlah populasi penduduk Indonesia itu yang menggunakan handphone. Artinya yang terhubung dengan dunia internet melalui handphonenya. Menarik sekali. Jumlahnya itu adalah unitnya itu ternyata smartphone, telepon, HP-nya itu ya, mobile phone-nya itu lebih tinggi atau lebih banyak dari jumlah populasi. Artinya apa ini? Ada enggak yang paham maksudnya? Pasti tahu ya, artinya apa? Artinya berarti ada banyak yang satu orang itu memiliki lebih dari satu nomor handphone. Atau bahkan memang memiliki lebih dari satu handphone. Ada enggak di antara kalian yang satu orang, satu anak itu punya lebih dari satu handphone? Mungkin ada ya. Tetapi kalau saya tanya, ada enggak yang punya lebih dari satu nomor? Oh, pasti banyak. Mesti banyak di antara kalian yang punya lebih dari satu nomor. Ini nomor satu untuk sekolah, yang satu untuk teman-teman, yang satu untuk mungkin pacar, atau yang lain-lain. Itu banyak sekali terjadi di Indonesia, khususnya ya. Makanya tidak mengherankan hasil penelitian ini memberikan data bahwa jumlah handphone, jumlah nomor ya, istimewa ini khususnya jumlah nomor yang aktif itu lebih dari populasi. Ini populasinya ini termasuk bayi, anak-anak di bawah umur 5 tahun itu kan termasuk populasi. Karena mereka nggak mungkin punya handphone. Tetapi kalau itu nggak dihitung artinya ini lebih besar. Kemudian data berikutnya dari populasi itu yang menjadi pengguna internet itu lebih dari setengah. 64%, yaitu 175 juta. Banyak sekali ya. Banyak sekali.
Lalu kemudian data berikutnya, ini yang Pak Guru mau soroti bersama dengan kalian, yang aktif di sosial media, yang aktif. Jadi yang nggak aktif kan lebih dari ini pasti. Tetapi yang aktif saja itu 160 juta. Bayangkan, 59% dari populasi itu aktif di sosial media. Coba lihat data-data berikutnya, ini akan membuka wawasan kita. Ternyata ada banyak sekali data yang mungkin hari ini informasi yang baru kalian dengar ternyata luar biasa sekali. Ternyata dari penggunaan internet yang diakses, itu yang paling banyak, itu internet yang paling banyak itu digunakan untuk keperluan apa ini? Yang paling banyak. Yang paling banyak itu digunakan untuk chatting dan bersosial media. Yang paling sedikit apa itu? Coba. Desi butar-butar. Coba Pak Guru tanya, ini menurut grafik ini yang paling kecil penggunaannya internet itu dipakai untuk keperluan apa ini? Grafiknya ini. Yang paling kecil. Ada enggak Desi ini? Yang lain? Bisa baca grafiknya ini? Yang paling kecil penggunaannya itu ternyata untuk urusan perbankan. Perbankan. Padahal dahulu itu internet itu dibuat itu untuk urusan-urusan administrasi seperti ini. Tetapi sekarang justru penggunaannya itu paling banyak itu ada pada urusan apa? Ini sosial media, chatting itu sebenarnya urusannya disebut urusan entertainment. Hiburan saja, ya. Karena saya yakin orang-orang yang menggunakan internet untuk chatting, sosmed itu bukan untuk urusan primer, bukan untuk urusan-urusan yang sifatnya itu adalah urusan yang kebutuhan pokok kehidupan mereka, tetapi untuk entertainment saja, hiburan, ya. Kemudian yang lebih kecil itu dipakai untuk search engine, mesin pencari ya, untuk googling itu loh, Google, lihat gambar, lihat video, dan yang lain-lain. Tapi inti poin hari ini coba Pak Guru ingin memberi wawasan kalian bahwa layanan yang diakses melalui internet itu paling banyak itu orang bersosial media, ya. Kemudian berikutnya, data berikutnya coba perhatikan. Ini pengguna internet, ya, itu dari kelompok umur itu ditampilkan dalam grafik ini. Ini yang 5 sampai 9 itu artinya pengguna internet berumur 5 sampai 9 tahun. Ternyata umur 5 sampai 9 tahun pun cukup tinggi ya. 25% ini artinya 25,2% itu yang merah itu pengguna internet. Jadi artinya dari 100 anak umur 5 sampai 9 tahun 25,2%-nya itu sudah menggunakan internet. Dari 100 anak itu 25 anak itu ternyata merupakan pengguna internet. Ini umur 5 tahun loh. 5 tahun itu berarti masih TK kan? Ya enggak? Lalu kelompok usia berikutnya 10 sampai 14 tahun. Ini berarti seusia kalian ya. Yang grafik kedua ini berarti adalah usia kalian. Cukup tinggi. 66% itu adalah pengguna internet. Kemudian pada puncaknya itu umur 15 sampai 19. Ini pasti di antara kalian ada yang termasuk di grafik ketiga ini ya, paling tinggi.
Dari 100 anak, itu hanya 9 saja yang bukan pengguna internet. Keren ya. Ini data ini berarti menunjukkan dari grafik ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang tinggi ini artinya apa? Artinya mereka ini kelompok apa? Kaum yang hari ini sering kalian dengar adalah kaum milenial. Iya. Jadi kesimpulannya ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kaum milenial itu adalah pengguna internet terbanyak. Ini termasuk kalian. Ya enggak? Jadi untuk itu hari ini Pak Guru mengajak kalian untuk kita bisa menjadi apa? Bijaksana di dalam menggunakan internet, istimewa dalam bersosial media. Jadi kalau bertanya bagaimana Pak Guru cara untuk menjadi bijak dalam bersosial media? Kalau ada di sosial media dalam platform apapun, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lain-lain, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan supaya menjadi bijak dalam bersosial media. Nah, yang pertama kalau kalian ada di dalam sosial media, kalian harus berpikir sebelum mengunggah sesuatu atau membagikan sesuatu. Jadi kalau ini ada ilustrasi, ada kakak-kakak yang mau mengunggah sesuatu, posting apapun, atau kalau bukan posting tulisan sendiri, itu membagikan sesuatu, share, ya enggak? Membagikan sesuatu, itu harus apa? Pikir dulu. Kenapa harus pikir dulu? Karena banyak kejadian fatal yang terjadi akibat dari unggahan atau hanya bahkan komentar seseorang di media sosial. Ada banyak hal-hal yang terjadi yang sifatnya itu termasuk fatal. Kenapa? Karena dia tidak berpikir dulu sebelum mengunggah sesuatu atau membagikan sesuatu. Saya kasih warna merah di sini. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah melakukan sesuatu baru berpikir. Nggak boleh. Harus pikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Dalam hal ini sebelum mengunggah sesuatu, pikir dulu. Kenapa? Karena saya sampaikan di sini ada banyak, Dek. Ada banyak. Itu kejadian yang memprihatinkan. Kejadian ini sifatnya itu fatal. Kalau dia sembarangan dalam mengunggah sesuatu atau membagikan sesuatu di media sosial. Jadi tidak jarang pula ada orang lain yang ternyata itu melaporkan ke pihak yang berwajib atau dalam hal ini adalah kepolisian. Gara-gara kalimatnya, postingannya itu menyinggung pihak-pihak tertentu. Jadi kita semua harus berhati-hati. Jangan sampai waktu kita bersosial media, ada di Facebook, di dunia maya, di Instagram, itu kita menghina pihak-pihak tertentu, menghina, apalagi memfitnah, apalagi mempermalukan orang lain, atau mempermalukan, menyinggung pihak-pihak tertentu. Kalau bukan orang, mungkin institusi, organisasi, yang ternyata nantinya akan berujung pada masalah. Nanti kita atau kalian bisa terjerat dengan UU ITE, ya. Nah, Pak Guru tanya sekarang. Nah, ini Pak Guru akan bagi GA yang pertama buat kalian yang bisa menjawab. Silakan nyalakan mikrofon kalian, sebutkan nama, asal kelas, nanti hadiahnya adalah GA saya titipkan ke orang tua kalian. Siapa yang bisa menjawab apa
kepanjangan dari UU ITE. UU ITE. Silakan, siapa? Jangan malu-malu. Salah tidak apa-apa. UU ITE. Ya, Saya Pak, ya, namanya siapa? Windra dari kelas 9 Pak. Oh, Windra Natalius, ya. Apa UU ITE itu kepanjangannya? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bisa diulangi, tolong? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Iya, betul sekali. Selamat buat Nathan. Terima kasih ya, Windra Nathan ya. Keren, Nathan. Berarti sering memperhatikan. UU ITE itu adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Jadi hari ini itu di Indonesia, di negara kita itu ada UU ITE. Memang belum lama karena memang dunia internet itu baru 1 dekade terakhir inilah banyak penggunanya dan ada banyak masalah yang terjadi di dalamnya. Makanya harus ada undang-undang yang menjadi aturan untuk mengatur kegiatan aktivitas orang-orang yang hidup di dunia maya, beraktivitas di dunia maya, di internet. Nah, undang-undang itu disebut UU ITE hari ini. Jadi harus tahu ya, UU ITE itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi kalau orang berbuat semaunya sendiri di dunia maya, di internet, itu bisa menerima sanksi yang sama, maksudnya dapat sanksi juga seperti di dunia nyata. Jangan berpikir, ah ini kan dunia maya, mana orang bisa kena masalah. Sama, bisa juga. Ya, itulah sebabnya kenapa kita harus berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu aktivitas di dunia internet, istimewa di dalam sosial media. Nah, Pak Guru akan tampilkan beberapa kasus yang sempat viral ya, yang sempat booming. Ada beberapa kasus, Pak Guru tampilkan 5 kalau tidak salah kemana Pak Guru siapkan. Ini pasti beberapa di antaranya kalian tahu. Nah kalau ini tahu enggak ya? Ada enggak yang tahu ini siapa? Ini dulu terkenal sekali. Tapi udah lama sih. Atau jangan-jangan kalian ada yang belum lahir. Nah, saya kasih tahu saja. Ini dulu tahun 2008. Wah, jangan-jangan ada yang belum lahir 2008. 12 tahun yang lalu ya. Ini adalah salah satu tokoh yang terkenal dalam kasus pelanggaran UU ITE. Kenapa? Karena dia ini adalah orang pertama. Ini adalah orang pertama yang booming karena kasus pelanggaran UU ITE. Jadi setelah ada UU ITE, ini adalah orang yang pertama booming karena kasus pelanggaran UU ITE. Dia ini namanya adalah Prita Mulyasari. Jadi Mbak Prita gitu dulu. Ini tahun 2008. Itu Mbak Prita Mulyasari ini pernah terjerat UU ITE. Padahal netizen kalau hari ini itu sering disebut netizen ya, warga kalayak masyarakat net ya, masyarakat net itu di di netizen itu di dunia maya itu orang-orang sebenarnya membela dia. Kenapa? Karena orang tuh simpatik dengan apa yang dia alami. Jadi yang dia alami ini pernah dia dirawat di sebuah rumah sakit. Rumah sakitnya itu namanya Rumah Sakit Omni Internasional pada waktu itu. Lalu karena dia tidak puas dengan pelayanannya, dia kirim email. Emailnya itu adalah keluhan atas ketidakpuasan dengan pelayanan rumah sakit. Tetapi sayangnya yang dia lakukan ini, suratnya ini dia sebarluaskan. Jadi surat elektroniknya itu, emailnya itu yang isi keluhannya itu, dia sebarluaskan ke internet. Akhirnya apa? Banyak orang yang membaca, sampai akhirnya pihak rumah sakit itu merasa bahwa Mbak Prita ini mencemarkan nama baik
Walaupun itu benar-benar dia alami, akhirnya dia dijerat Undang-Undang ITE. Akhirnya dia divonis juga, divonis 6 bulan penjara. Kasihan ya. Selain divonis 6 bulan penjara, dia juga dikenai denda. Denda lagi 204 juta. Kasihan. Makanya banyak yang simpati dan bahkan ada petisi waktu itu untuk membebaskan Mbak Prita. Tapi sayangnya kasus hukumnya tetap berjalan, akhirnya dia di penjara, divonis juga. Nah, itu kasus yang pertama kali booming ini, kalau orang-orang yang seumuran dengan Pak Guru dan di atasnya pasti tahu. Yang kedua, ya, yang ini pasti kalian tahu. Ayo. Ini namanya itu siapa? Kenalnya Ariel ya, Ariel Noah. Kalau dulu Ariel, iya, siapa yang suka Noah? Kalau dulu zaman Pak Guru remaja ini Ariel Peter Pan. Dia ini pernah terjerat kasus UU ITE juga. Nah, kalau Mbak Prita tadi karena pencemaran nama baik, kalau Ariel ini karena apa? Karena pornografi. Ya, cukup memalukan. Kenapa? Karena kasusnya itu viral di mana-mana. Jadi salah satu vokalis band ternama di Indonesia lah. Nama aslinya ini kan Nazril Irham ya. Dikenal dengan Ariel Noah itu terjerat kasus ITE karena video porno yang dia rekam dengan artis perempuan lainnya lah ya. Nah, ini dulu pernah booming juga. Karena apa? Karena pornografi. Hati-hati ya. Jangan pernah terlibat dalam pornografi di internet. Bahaya. Hari ini saja atau beberapa waktu yang lalu pasti kalian juga dengar ya, ada artis juga yang terlibat dalam kasus pornografi karena pelanggaran UU ITE juga. Pasti tahu siapa? Gisel. Wah, tahu semua kan? Gisel. 19 detik. Waduh, Gisel apa tuh? GA ya. Gisel. Ini namanya GA juga, tapi bukan giveaway, tapi Gisel Anastasia ya. Ada yang terlibat dalam kasus yang sama. Nah, berikutnya ini artis juga, pesohor juga. Dia kena kasus pelanggaran UU ITE juga dan juga sudah divonis. Jangan jangan-jangan ada yang nggak tahu ini siapa ini. Tahu nggak ini siapa? Ahmad Dhani, Pak. Oh iya. Ahmad Dhani. Oh tahu juga ternyata ya. Nah, kalau kalian tahu orangnya, ada nggak yang tahu kasusnya? Ayo coba. Nggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Mencemarkan nama baik. Oh iya, itu tahu juga itu. Ahmad Dhani itu pernah istilahnya pencemaran nama baik karena dia itu merendahkan atau mengucapkan kata. Dia sudah divonis. Dia kena pelanggaran UU ITE pasal 27 ayat 3 ya. Nah, tentang pencemaran nama baik juga karena dia itu melalui vlognya ya, itu mengucapkan kata-kata kasar. Kata-kata kasarnya itu istilahnya itu katanya itu dia ucapkan kata idiot untuk salah satu organisasi pemuda di Jawa Timur sana, di hotel, di depan hotel dia ucapkan itu untuk merendahkan. Lalu di dalam vlognya itu dia dijerat UU ITE juga. Sayang sekali ya. Itu kenapa? Karena waktu dia melakukan sesuatu itu tidak berpikir panjang atau bahkan tidak berpikir sebelumnya. Sayang sekali. Lalu ada juga kasus yang berikutnya yang baru-baru. Ada enggak yang kenal ini ya? Ini kemarin pernah saya dengar sekilas, tapi sebenarnya cukup booming, cuman saya tidak mengikuti lebih lanjut. Ini orang-orang dulu bikin viral karena orangnya itu dianggap mirip siapa itu? Mirip jurinya MasterChef. Ada enggak yang tahu? Dia mirip siapa? Iya, Chef Arnold.
Kok kalian pinter-pinter ya di internet Pak Guru jadi kalah nih, jangan-jangan nanti. Ini mirip Chef Arnold karena itu dia booming. Dia ini ceritanya ini cukup cukup penting untuk kita bahas, simak Dik. Ini yang dia lakukan ini bahkan sesuatu yang tidak dia sengaja. Kenapa? Dia itu tidak sengaja atau tidak, maksudnya itu tidak bermaksud untuk merendahkan atau mencemarkan nama baik juga. Ini tidak sengaja untuk melakukannya. Kenapa? Karena waktu dia membuat vlog di, kalau di channel YouTube dia sebenarnya itu profesinya itu YouTuber, mengulas makanan-makanan di pesawat, di maskapai. Lalu karena dia ini ada di pesawat Garuda Indonesia ya, itu menyinggung bahwa makanan hidangannya itu eh, nggak sekelas gitu loh. Hanya karena itu aja. Pesawat kelas seperti ini makannya seperti, jadi itu dianggap sebagai sesuatu yang mencemarkan nama baik. Dalam hal ini adalah maskapai penerbangan di tanah air kita yaitu Garuda Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya dia juga terkena kasus UU ITE juga. Poinnya di sini saya sampaikan bahwa bahkan sesuatu yang tidak disengaja pun, tidak bermaksud pun, tapi kalau sudah terjadi, ada yang melaporkan, diusut, bisa sampai pengadilan, bahkan divonis akhirnya. Kasihan ya. Nah, satu lagi yang terakhir. Yang terakhir ini juga orang yang waktu itu sempat booming, terkenal. Ini namanya Eko Prabowo namanya. Eko Prabowo ini hati-hati. Dia punya kebiasaan yang mungkin jangan-jangan kalian ini suka lakukan juga. Jangan sampai terkena kasus yang sama dengan Mas Eko Prabowo ini. Dia ini seorangnya itu suka mengedit foto. Ada enggak yang suka ngedit foto? Ada yang bisa mengedit foto pakai aplikasi tertentu? Ada Pak. Kalau sekarang kalau sekarang bahkan saya lihat ada yang bisa bikin stiker ya. Bikin stiker itu pakai aplikasi apa itu? Iya Pak Guru. Bikin stiker itu. Set apa ya? Padahal cukup susah ya itu ya. Enggak mudah ya. Bikin stiker itu. Iya Pak. Nah, ini saya lanjutkan ya. Ini Mas Prabowo ini, Mas Eko Prabowo ini agak keterlaluan juga sih sebenarnya. Waktu itu dia mengedit foto Pak Presiden. Jadi dia mengedit foto Pak Jokowi itu agak kurang senonoh lah, tidak senonoh dengan Ibu Megawati. Jadi akhirnya eh, Mas Eko Prabowo ini terkena kasus hukum yang sama di UU ITE. Karena apa? Karena keisengannya. Mungkin karena iseng aja, nggak sengaja, tidak bermaksud, iseng edit foto. Ada yang kadang-kadang itu orang iseng, fotonya orang kepalanya diganti monyet itu, atau sebaliknya badannya monyet tapi kepalanya kepala temennya. Waduh, ada nih yang pernah bikin gitu. Nah, ini sempat booming. Kenapa? Karena yang diedit ini adalah foto Pak Presiden. Jadi hati-hati. Kalian jangan coba-coba iseng-iseng. Oh, ini foto orang terkenal, tapi saya nggak suka. Lalu edit-edit sembarangan. Itu nggak boleh. Hati-hati anak ya. Jangan sampai anak-anak Pak Guru ada yang isengnya itu sampai kebablasan seperti itu. Sehingga nanti bisa terkena masalah ya. Itu jadi poin yang pertama, bagaimana untuk menjadi bijak dalam bersosial media, penting sekali. Yang pertama apa? Harus berpikir sebelum apa? Mengunggah atau membagikan sesuatu. Itu pikir dulu. Kenapa? Ada dampak-dampaknya. Yang kedua, nah ini penting juga.
Yang kedua, bagaimana menjadi bijak dalam bersosial media, itu harus hindari emosi saat mengunggah sesuatu atau membagikan sesuatu. Kenapa? Karena kalau orang emosi itu kadang-kadang tidak bisa berpikir tadi yang pertama, tapi ini penting untuk saya singgung. Harusnya kalau mau mengunggah sesuatu atau membagikan sesuatu, pikir dulu. Manfaatnya apa? Lalu yang tadi Pak Guru maksud adalah akibatnya atau dampaknya apa? Ini jadi berkat enggak? Jadi batu sandungan atau tidak? Harus dipikir. Tetapi kalau orang emosi, kadang-kadang itu terlewatkan begitu saja. Makanya kalau sedang emosi, hindari. Nggak usah bikin postingan dulu atau bagikan sesuatu. Kalau lagi emosi, kalau orang ngomong langsung bisa keluar. Cacicu, 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 cacicu. Keluar semua. Tetapi kalau ada di dunia maya, itu ngetik-ngetik saja. Itu kadang-kadang sembarangan. Sehingga tidak bisa berpikir panjang lagi waktu mengetik kata-kata atau membagikan sesuatu. Nah, hal itu sangat berbahaya dan bisa membuat kalian akhirnya bisa menyesal kalau ada akibat buruk yang ditimbulkan. Jadi kalau sedang emosi, marah, itu lebih baik jangan unggah sesuatu. Pak Guru pun juga sering mengalami. Bagaimana? Maksudnya ketika sedang marah, emosi, hatinya posisinya itu lagi jengkel kepada sesuatu. Kadang-kadang kalau kita di dunia nyata maunya marah, tapi nanti di dunia maya ya marah juga. Tetapi apa? Dengan postingan-postingan, komentar-komentar yang ternyata itu adalah sesuatu yang negatif yang keluar. Makanya waktu emosi nggak usah bikin postingan, bikin status, bikin story. Nanti kadang-kadang itu adalah sesuatu yang akhirnya kita sesali. Gitu. Nah, kalau kalian ada di grup-grup tertentu, mungkin sering-sering ada bercanda atau perang stiker gitu juga nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah ada yang emosi gitu, hati-hati, tahan. Jangan sampai ada yang mengeluarkan postingan-postingan yang sifatnya itu nanti akan merugikan, ya. Pak Guru pun kadang-kadang dengan saudara, keluarga, dengan abang, kakak gitu, kalau lagi apa istilahnya bercanda-bercanda begitu, ya nggak apa-apa. Tetapi kadang-kadang kalau ada yang bercandanya lebih kelebihan, berlebihan gitu, udah emosi, ya harus tahan. Lebih baik direm, ya hati-hati. Yang kedua apa? Hindari emosi ya saat mengunggah sesuatu atau membagikan sesuatu. Yang ketiga, yang tidak kalah penting. Nah, kalau mau bijak dalam bersosial media, itu kita tidak boleh mudah percaya. Jangan mudah percaya dengan informasi dari sosial media. Ini ada lambangnya, ada logo-logo ikon, ada detektif yang meneliti, ya. Jadi Pak Guru berharap kalian tidak mudah percaya dengan informasi yang berkembang, beredar di sosmed. Boleh percaya, tapi tidak boleh mudah percaya. Jadi setiap pengguna sosmed yang cerdas, Pak Guru harap kalian semua adalah pengguna sosmed yang cerdas ya. Itu mengecek dulu, pasti mengecek dulu kalau cerdas. Kebenarannya, apakah informasi yang beredar itu sungguh-sungguh benar, bisa dipercaya atau tidak. Jadi pengguna yang cerdas, kalian juga anak-anak Pak Guru harus cerdas, harus cek kebenaran dulu. Setiap informasi yang muncul di sosmed. Jangan mudah percaya. Lalu kalau sudah lihat judulnya kayaknya sensasional, bahkan belum dibaca sekalipun isinya, belum diputar videonya, sudah di-sharekan, dibagikan. Aduh, jangan-jangan isinya itu lain-lain. Nanti ya, makanya jangan mudah percaya.
biasakan melakukan verifikasi, artinya biasakan mengecek kebenarannya dulu. Ini bener enggak? Jangan mudah percaya ya. Ada foto, video, kejadian-kejadian yang tertentu yang seringkali mudah viral. Meskipun itu ternyata merupakan sesuatu yang bentuknya itu informasi yang salah. Saya sering itu di grup saya lah, di grup WA misalkan. Di grup WA. Beberapa waktu yang lalu ada bencana alam banjir di Jawa Barat. Di satu kabupaten di Jawa Barat memang ada kejadian banjir. Ini misalnya ini kejadian nyata beberapa waktu yang belum lama. Lalu di grup WA saya itu ada teman di grup WA itu yang share ada video banjir bandang yang mengerikan sekali. Hampir mirip dengan tsunami gitu. Saya kaget sekali. Wih, benerkah ini? Kejadiannya sampai seperti ini. Ini orang langsung sharekan ke grup lain, langsung komen dan segala macam. Kalau saya enggak, saya langsung cari informasi. Saya memang tidak mudah percaya sih. Makanya saya langsung cari informasi kebenarannya. Saya verifikasi, benarkah ini? Kalau banjirnya, saya tahu memang terjadi. Tetapi, apakah sampai separah itu, saya cari informasi. Kalau kejadiannya seperti video yang saya lihat, ini pasti yang meninggal dunia banyak ini. Kan itu kejadian yang menggemparkan. Lalu saya cari, oh benar sekali. Ternyata yang saya pikirkan itu benar. Hoax itu. Ya, itu adalah kejadian yang hoax. Nah, saya tanya sekarang, GA yang kedua, ada ndak yang tahu arti hoax atau hoak? Siapa yang tahu? Silahkan sebut nama, nyalakan mikrofon dulu. Sebut nama, asal kelas. Saya, Pak. Ya, yang cewek tadi duluan. Yang cewek tadi siapa tuh? Saya, Pak. Ya, ya, itu tadi duluan. Siapa namanya, Dek? Iya, Pak. 8G. Tio Siahaan ya? Menurut kamu apa, Tio? Hoax tuh menurut saya berita palsu. Berita. Bohong, Ya, atau berita yang membuat orang sebenarnya tidak terjadi. ya. Itu disebut hoax atau berita palsu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu benar juga, tepat sekali. Berita bohong. Berita yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Ya. Ternyata, terima kasih ya Tio buat jawabannya. Ternyata, itu adalah video yang sudah diunggah orang 3 tahun sebelumnya. Jadi 3 tahun yang lalu itu video sudah pernah diposting orang di YouTube. Artinya apa? Jadi orang itu hanya mengganti judul, lalu memposting ulang di dunia maya, di sosial media. Jadi hari ini kan orang banyak lebih tertarik dengan judul. Ya. Nah, istilah itu dalam sosmed, dalam dunia maya itu disebut clickbait. Clickbait. Tahu enggak? Ada enggak yang tahu arti clickbait? Sering kan baca istilah tulisan no clickbait. Nah, di YouTube, di postingan tertentu ada istilah itu. Jadi clickbait itu apa? Clickbait itu artinya gini loh. Seseorang membuat judul yang sensasional. Ternyata judulnya itu tidak sesuai dengan isi konten. Sering kan kalian kalau kalian di YouTube lah misalkan. Di YouTube itu judulnya itu sensasional. Membuat orang tertarik, tercengang. Tetapi waktu diklik, dibuka, lain. Iya nggak? Itu namanya clickbait. Jadi banyak yang tertipu. Belum lihat isinya, belum cek kebenarannya, itu sudah dikomentari.
atau bahkan sudah disebarluaskan. Nah, ini kalian nggak boleh lakukan ini lagi. Sekarang setelah mendengar informasi pagi ini, setelah belajar hari ini, harus bertambah lebih cerdas. Jadilah anak-anak muda kaum milenial yang cerdas, yang tidak mudah percaya dengan informasi dari sosial media. Harus lihat dulu isinya, kontennya, harus cek kebenarannya. Jangan mudah percaya dengan judul, jangan mudah percaya dengan thumbnail. Thumbnail itu gambar pembukanya itu loh ya. Hati-hati. Kemudian di gambar Pak Guru ini ada detektif yang melihat banyak hal di dunia internet untuk melihat kebenarannya di sosial media. Kenapa? Hari ini banyak sekali penipuan di sosmed, ya kan? Yang pernah Pak Guru alami, ini Pak Guru dulu pernah ngalami dengan Bu Guru Iin waktu awal-awal menggunakan sosmed. Itu pernah tertipu dengan jual beli online di sosmed. Wah, ada nggak yang pernah jual beli atau transaksi di sosmed lalu tertipu? Kalau belum, hati-hati jangan pernah. Kenapa? Karena Pak Guru dulu pernah. Sebenarnya bukan Pak Guru, Bu Guru. Tetapi ya sama, Pak Guru juga mendukung waktu itu. Kenapa? Karena medsos itu sebenarnya awalnya itu bukan diperuntukkan untuk jual beli, tetapi banyak orang yang akhirnya memang melakukan jual beli online di medsos, di sosmed. Nah, coba perhatikan ini ada liputan 6 hari informasi, ada banyak penipuan online shop di medsos. Memang tidak semua itu adalah penipuan, tetapi ini adalah informasi, ini adalah laporan penipuan di laporan penipuan online shop di sosmed. Yang paling banyak terjadi itu di Instagram. Ini yang dilaporkan saja loh ya pada tahun ini, tahun 2017 yang mana ya. Nah, di sini juga lah Pak Guru, di platform ini juga lah Pak Guru dulu pernah tertipu. Awal-awalnya itu eh, naksir dengan postingan toko online di platform Instagram. Jadi Pak Guru dengan Bu Guru ini kan suka anak anjing. Ada toko hewan peliharaan di Instagram. Lalu karena pengen sekali memelihara anak anjing yang blasteran, yang impor, lalu karena harganya itu murah, lalu eksekusi aja. Padahal itu ternyata adalah penipuan, sudah transfer uang. Nah, hati-hati. Ada banyak terjadi di Instagram, ada di WhatsApp, Facebook, ya, ada juga yang telepon, SMS langsung, penipuan ya. Ini yang dilaporkan di portal patroli cyber ya. Jadi Pak Guru waktu itu pun kalau ngalami sama, kalian bisa laporkan ke portal patroli cyber ya. Buka aja patroli cyber. Hati-hati, nah kalian nanti kalau mau transaksi itu bisa cek akun-akun tertentu yang sudah melakukan penipuan, termasuk yang dulu pernah kami alami, itu sudah kami laporkan di patroli cyber. Memang tidak semua langsung ditutup, tapi kalau sudah terlapor itu bisa dicek nomor teleponnya, akunnya, termasuk rekeningnya, rekening banknya itu bisa dicek di sini. Itu pernah dilaporkan orang atau belum, ya. Jadi ini bisa kalian cari di internet. Ciri-ciri kiat-kiat bagaimana supaya kalian bisa aman, atau sebenarnya nggak disarankan sih. Kalau kalian mau beli sesuatu lebih baik memang di portal situs jual beli yang resmi ya. Harus cek dulu. Tapi ini nanti kalian bisa pelajari ciri-ciri kalau itu adalah penipuan gimana, lalu tips-tipsnya begitu ya. Terus, kenapa juga harus hati-hati? Karena ada banyak orang yang mengalami penipuan waktu dia berkenalan dengan seseorang melalui sosmed. Ayo,
Ada ndak yang bahkan pacaran dari orang yang dikenal di sosmed? Ada banyak loh. Pak Guru waktu cari informasi, bahkan hati-hati. Ada banyak kasus pemerkosaan, pencabulan yang terjadi karena kenalan orang di sosmed. Mengerikan sekali, memprihatinkan ya. Ada orang yang bahkan pacaran dengan orang yang tidak pernah dia temui secara langsung, hanya percaya kenalan di sosmed. Padahal di sosial media itu foto akun orang saja itu kadang-kadang itu bukan foto dia sebenarnya ya. Jangan-jangan jangan-jangan seseorang anak cowok pacaran dengan orang di sosmed, di FB misal, di Facebook. Ternyata cowoknya itu pacaran dengan orang yang punya akun di situ cewek, aslinya cowok juga. Ada yang seperti itu. Saya pernah baca. Ya, hati-hati. Jangan mudah memberi informasi kepada orang-orang asing di sosmed. Hati-hati, ya. Nah, kalau kalian mendapatkan informasi hari ini untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang berkembang di sosial media, lalu bagaimana yang harus kalian lakukan apa begitu. Jadi kalian harus mengecek kebenarannya, harus verifikasi sesuatu yang kalian terima dari sosmed, harus cek kebenarannya. Misalkan melalui media-media mainstream, artinya media mainstream itu arus utama. Misalkan kalian dapat info ini ada bencana alam atau kecelakaan atau kejadian apa, cek kebenarannya. Media-media mainstream seperti kalau yang Pak Guru tampilkan tadi adalah misalkan media berita online, ada liputan6.com, itu tadi yang Pak Guru tampilkan ya. Ada lagi dari stasiun televisi ya. Itu media mainstream. Biasanya itu lebih valid. Kenapa? Karena media mainstream itu lebih terikat dengan aturan-aturan undang-undang penyiaran. Undang-undang penyiaran mengatur mereka supaya biasanya sebelum disiarkan itu harus benar-benar valid, resmi, benar, ya. Begitu. Jangan mudah percaya. Kemudian yang berikutnya, mungkin ini yang terakhir, bagaimana supaya menjadi bijak di dalam bersosial media, yaitu kalian harus bisa membatasi itu sendiri ya, membatasi penggunaan sosmed. Jadi lambangnya sampai agak ekstrim, diikat. Kenapa kok tangannya diikat? Karena hari ini saya tahu ada banyak orang yang sudah kecanduan bahkan dengan internet. Istimewa adalah dalam penggunaan sosial media. Ya, ada banyak orang yang sudah kecanduan dengan internet, istimewa penggunaan sosial media. Pasti kalian semua pernah mendengar ya ungkapan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Artinya apa? Hal ini memiliki pengertian bahwa penggunaan internet itu termasuk dalam bersosial media ya, itu dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Misalnya, ketika orang sedang chatting dengan orang yang di tempat yang jauh, justru karena asiknya mereka chatting itu mereka mengabaikan kepedulian mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Jadi ada orang yang asik chatting berdua, bertiga, atau berempat. Karena saking asiknya pegang handphone, chatting masing-masing, mereka makan bareng, minum kopi bareng di kafe, di rumah ya, di keluarga. Itu mereka asik sendiri dengan handphonenya. Akhirnya ketika temennya, saudaranya ada di sekitar mereka, mereka nggak peduli. Mereka justru peduli dan memperhatikan handphone mereka.
mempedulikan gadget mereka. Sehingga ini harus disikapi dengan baik. Kita harus membatasi penggunaan sosial media. Kenapa? Ternyata itu mengakibatkan hal tadi, ya, gangguan di dalam masalah di dalam kehidupan sosial kita. Nah, selain itu, saya sampaikan di sini ternyata penggunaan gadget yang terlalu lama itu bisa juga menimbulkan dampak-dampak negatif, ya. Sebenarnya bukan hanya penggunaan sosmed, untuk kalian yang suka main game online gitu juga ada banyak dampak negatifnya. Tetapi dalam hal ini kalau kalian memperhatikan dampak negatif terlalu lama menatap gadget itu bisa mengakibatkan gangguan dalam penglihatan. Jadi pandangan mata yang terlalu fokus dengan layar gadget terlalu lama itu dapat menimbulkan berbagai gangguan mata seperti tekanan pada mata, mata lelah, iritasi, mata kemerahan, atau pandangan menjadi kabur. Nah, kondisi ini bahkan dapat menjadi gangguan yang permanen yang sangat merugikan, ya. Jangan sampai kalian masih muda-muda karena terlalu lama menatap gadget, terlalu sering tiap hari dalam waktu yang lama, itu kalian mengalami gangguan penglihatan. Akhirnya matanya itu bermasalah, masih muda, sayang, masa depannya masih panjang. Kemudian yang kedua, dampak negatif yang kedua itu ternyata bisa mengakibatkan gangguan tidur. Ada nggak yang pernah mengalami seperti ini? Jadi banyak peneliti yang menunjukkan, hasil penelitian mereka itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara penggunaan media sosial dan gangguan tidur. Jadi seseorang yang menghabiskan waktu mereka untuk berinteraksi di dunia maya hampir setiap saat, itu memiliki peningkatan risiko 3 kali lipat mengalami gangguan tidur atau istilahnya itu insomnia. Ya, sampai insomnia. Jadi banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi. Misalkan ya, ada orang-orang yang cenderung mempertahankan eksistensinya di dunia maya. Jadi kemudian larut malam tidurnya. Banyak orang yang keasikan menggunakan sosial media sampai lupa waktu. Mau tidur saja itu kadang-kadang lihat story orang, status orang. Waduh, kalau enggak puas. Kenapa? Maunya untuk update terus. Ini udah tanda-tanda kecanduan sampai akhirnya misalkan karena untuk membalas komentar orang di sosmed yang nggak habis-habis ini sampai tengah malam hanya untuk melihat-lihat lini masa atau akun-akun sosmed orang-orang terdekatnya karena nggak mau ketinggalan info tadi sampai akhirnya dapat mengganggu jam tidur. Nah, waktu kalian menghabiskan waktu di sosmed melalui gadget kalian sebelum tidur, itu pancaran cahaya gadget kalian itu seolah-olah diterjemahkan oleh tubuh kalian itu seperti sinar matahari. Ya. Jadi kalau malam itu kalian pancaran layar itu membuat tubuh kalian itu menganggap bahwa secara biologis itu menganggap bahwa oh ini masih pagi, masih siang. Jadi akhirnya sebenarnya kalau malam istirahat, itu tubuh kita itu harusnya menghasilkan zat yang berguna untuk tubuh. Namanya itu adalah melatonin. Melatonin ini adalah zat yang berfungsi untuk memperbaharui sel-sel tubuh yang rusak, regenerasi sel tubuh yang terganggu, membangun tubuh, jaringan tubuh. Akhirnya kalau kalian pernah enggak ngalami kalau kalian terlalu larut malam tidurnya karena main gadget, akhirnya pagi hari tubuhnya itu rasanya itu loyo, lesu gitu, ya. Akhirnya sekolah nggak semangat. Inilah dampak negatif terlalu lama menatap gadget. Harusnya tubuh itu mendetoks racun-racun itu bisa didetoks secara alami, tapi fungsi kerja tubuh yang mau mendetoks, yang mau menghilangkan racun, ya.
zat yang harusnya dihasilkan tadi namanya melatonin tadi jadi nggak ada. Tubuhnya akhirnya itu terganggu. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu ternyata dampak negatif terlalu lama menatap gadget itu bisa meningkatkan depresi atau kecemasan. Dampak kurang tidur yang saya sebutkan tadi, Pak Guru sebutkan tadi bisa sampai kepada tingkat yang kronis. Sehingga meningkatkan resiko seseorang mengalami depresi, stres berat. Ya. Nah, pemenuhan dorongan kebutuhan untuk selalu online, pengennya online terus di media sosial. Itu terkait dengan penurunan tingkat percaya diri serta peningkatan resiko gangguan kecemasan, cemas. Ya. Jadi media sosial hari ini tuh seakan-akan menjadi ajang seseorang untuk mengekspresikan diri ya, pengen pamer kegiatan hari-hari. Ayo, ya enggak? Hari-hari ini kalau kalian lihat di sosmed, kalau Pak Guru ya, Pak Guru cerita saja. Ini kalau Pak Guru buka Facebook, buka Instagram, semua orang itu rasa-rasanya itu fotonya sama, yaitu foto di pasar batas. Ya enggak? Kalian perhatikan enggak? Atau jangan-jangan di tempat saya saja? Kalau saya lihat ini di Facebook, buka Facebook, orang foto di pasar batas. Di Instagram, orang foto di pasar batas. Di platform yang lain, buka ini pasar batas, buka ini pasar batas. Pasar Entikong ya. Atau jangan-jangan beberapa di antara kalian postingan terakhir adalah foto di pasar batas. Ada enggak? Ayo. Nah, kadang-kadang yang terjadi itu kalau kalian memperhatikan itu bisa mengakibatkan kalau orang pengen mengekspresikan diri yang terlalu lebih ya di sosial media itu bisa memicu rasa iri. Iri dengan orang lain. Kenapa? Rasa iri ini bisa mengakibatkan gangguan mental yaitu depresi. Temanku udah foto di pasar batas nih, aku belum. Akhirnya kepikiran ke situ terus. Bahkan nanti kalau ajak mama, bapak ke pasar batas nggak mau, jadi marah, kecewa sama bapak. Bapak nih, kawanku kan udah foto di sana, aku belum. Nah, walaupun belum diucapkan, kadang-kadang itu udah ada di hati. Nah, kalau itu sudah ada, nah itu mungkin sudah menjadi dampak negatif yang terjadi. Jadi yang paling penting hari ini adalah yang perlu kita bahas ini, solusi untuk membatasi penggunaan sosmed gimana? Nah, Pak Guru sarankan untuk membatasi penggunaan sosmed, yang pertama kalian bisa mencari kegiatan lain yang bermanfaat juga. Misalnya apa? Berolahraga, ya. Mencari kegiatan lain yang mengurangi intensitas kalian mengunjungi sosmed. Artinya kalau kalian semakin sibuk, itu kalian semakin berkurang waktunya untuk terpaku di sosial media. Jadi coba alihkan perhatian kalian pada olahraga, futsal, atau mancing, atau yang lain. Nah, kemudian luangkan waktu juga untuk berinteraksi secara langsung di dunia nyata. Jadi di sini bisalah yang lain berinteraksi dengan keluarga. Jangan di handphone terus, jangan di sosmed terus. Bisa main dengan saudara, dengan orang tua. Seperti hari-hari ini saya lagi asik main PS dengan anak saya. Mereka pun lagi menikmati lebih suka. Kenapa? Karena saya ingin mengurangi anak-anak saya dalam menggunakan gadget. Begitu. Kemudian ada juga yang bisa bersepeda santai bersama dengan teman-teman, dengan orang tua, ya. Begitu. Jadi kalian juga bisa meluangkan waktu bersosialisasi dengan tetangga, teman di komplek, di kampung, atau mengunjungi rumah-rumah keluarga seperti om, paman, tante, kakek, nenek, bawa buah, bawa durian, nah gitu ya. Yang penting tetap ingat harus mengikuti
protokol. Nah, jadi itu ya yang saya sampaikan karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9:30. Kita akhiri, jadi ada 4 tips yang Pak Guru sampaikan. Bagaimana untuk menjadi bijak dalam menggunakan sosial media. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah harus berpikir sebelum mengunggah sesuatu atau membagikan sesuatu. Yang kedua apa? Hindari emosi. Yang ketiga, jangan mudah percaya dengan informasi yang berkembang di sosmed. Harus cek kebenarannya. Yang keempat, supaya menjadi bijak harus bisa membuat batasan, ya, supaya tidak kecanduan. Oke? Oke, itu saja. Jadi, Pak Guru berterima kasih buat perhatian kalian. Pak Guru senang bisa membagikan informasi ini dengan kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya.